Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusuf Wibowo. Saya dari Praktikum Pemrograman Geospasial Web acara keempat, yang dimana kita diarahkan untuk membuat sebuah project menggunakan leaflet. Lalu leaflet sendiri adalah library yang ada pada JavaScript yang digunakan dengan fungsi utama adalah membuat dan menampilkan peta interaktif yang ada pada website gitu. Lalu untuk mengakses leaflet, pertama kita harus mendefinisikan leafletnya dulu pada project yang kita buat sehingga kita bisa menggunakan sintaks-sintaksnya. Apabila kita ibaratkan dalam bahasa pemrograman Python itu adalah mirip-mirip dengan import yang ada pada bagian atas seperti import pandas, import NumPy dan lain sebagainya gitu. Dan langsung saja kepada line script-nya, pada bagian head kita menambahkan leaflet secara umum dan yang di line script 12 sampai 14 adalah suatu plugin Reflect yang digunakan untuk menambahkan penggaris gitu, untuk memperluas fungsionalitas dari Reflect. Lalu selanjutnya kita juga deklarasikan leafletnya ini pada bagian body supaya juga bisa digunakan gitu. Lalu langsung saja ke scriptnya. Pada line script 43 kita gunakan sintaks element yang digunakan untuk menambahkan peta ke dalam halaman website. Dalam hal ini saya simpan dalam variabel map dan mengatur tampilan default pada koordinat berikut dan tingkat zoom 13. Lalu selanjutnya base map yang kita gunakan, kita menambahkan beberapa atau tiga pilihan base map yang terdiri atas OpenStreetMap, Esri, World Imagery, dan Rupa Bumi Indonesia. Dalam hal ini nantinya setiap base map akan dipanggil atau dipilih melalui control layer yang akan saya jelaskan di setelahnya gitu. Lalu selanjutnya ada marker. Dalam hal ini ada dua marker yang ditambahkan. Yang pertama marker pada lokasi tersebut dan marker kedua lokasi berikut gitu. Dan ketika marker pertama diklik muncul teks berupa ini Surabaya dan marker kedua diklik teks berupa ini pop-up kedua. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah sintaks .add to map. Apabila kita tidak tambahkan sintaks ini maka markernya tetap tersimpan tetapi tidak divisualisasikan pada peta. Sehingga untuk memvisualisasikan kita tambahkan add to map. Dan ini berlaku untuk komponen-komponen lain seperti polyline, polygon, dan lain sebagainya. Lalu lanjut kita menambahkan komponen polyline yang dimana setiap acuan koordinat yang dilewati polyline kita tulis pada bagian ini. Koordinat pertama menyatu dengan koordinat kedua menyatu dengan koordinat ketiga diteruskan koordinat keempat gitu. Lalu dalam hal ini polyline saya gunakan sintaks L polyline dengan warna green weight 3 dan berbeda dengan marker. Dalam hal ini eh, pop-up-nya tidak muncul atau tidak sebenarnya ada dan bisa tidak divisualisasikan tapi dalam hal ini juga divisualisasikan sebagai terpisah yang terdiri atas tooltip dan pop-up. Penjelasan mengenai tooltip dan pop-up akan dijelaskan ketika project dijalankan gitu, supaya lebih memudahkan visualisasi. Dalam hal ini polygon juga dengan mekanisme sama, dengan sintaks L polygon dan lain-lain gitu. Lalu selanjutnya ada circle yang dimana kita membuat suatu lingkaran dari titik tertentu, satu titik. Dan mekanisme ini mirip-mirip seperti mekanisme buffer dengan warna tersebut dan opacity ini kita atur 0,45 dengan radius 1000. Dalam hal ini semakin besar nilainya, opacity itu berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka semakin tidak transparan objeknya gitu. Lalu circle juga kita tambahkan pop-up dan tooltip. Lalu selanjutnya ada scale yang menggunakan sintaks L control scale yang dimana ini digunakan untuk memvisualisasikan skala bar pada bagian kiri bawah dan sudah kita sesuaikan sedemikian rupa gitu. Lalu control layer di sini digunakan untuk melakukan pemilihan base map yang tadi kita deklarasikan dalam tiga bentuk, yaitu OpenStreetMap, Esri, World Imagery, dan Rupa Bumi Indonesia. Selain memilih base map, control layer digunakan untuk memilih
objek-objek yang mau divisualisasikan gitu. Contohnya ketika kita ingin tidak memvisualisasikan marker satu ya kita unchecklist marker satu. Tidak ingin memvisualisasikan poligon, kita unchecklist poligon dan lain sebagainya gitu. Dan ini sintaks L control layer. Lalu selanjutnya ada geolocation yang dimana ini akan mengatur tampilan default atau langsung mengarahkan website kepada halaman atau kepada suatu lokasi di mana komputer tersebut mengakses websitenya. Contoh, kita mengakses website di Pogong, maka secara langsung peta akan tampil dan berada pada lokasi Pogong gitu. Lalu selanjutnya ada ruler untuk menambahkan penggarisnya tadi, mengukur jarak dari satu titik ke titik yang lain dan mouse koordinat untuk untuk menampilkan koordinat dari mouse yang sedang berjalan gitu. Untuk selengkapnya kita jelaskan di apabila program dijalankan di bagian ini. Nah, ini adalah geolocation. Dalam hal ini artinya komputer mengakses website dari daerah Pogung Dalangan sekitar masjid yang dimana ini merupakan kos saya. Lalu ada informasi berupa radiusnya dan untuk melihat objek-objek lain yang kita tampilkan, kita bisa menggeser ke daerah Surabaya. Yaitu pada bagian ini artinya, dalam hal ini, setiap pop-up itu hanya bisa tampil satu-satu, satu persatu. Ketika kita ingin menampilkan pop-up titik ini ya, yang lain tidak muncul. Ketika kita menampilkan circle, ya maka yang pertama tadi hilang gitu. Lalu dalam hal ini ada control layer, yang saya maksud control layer di sini, atas untuk mengatur base map, bagian bawah untuk mengatur objek mana yang hendak ditampilkan. Dalam hal ini kita ingin menghilangkan marker satu, marker 2, dan menampilkan poligon, gitu bisa. Lalu penjelasan yang saya bisa perluas lagi mengenai tooltip dan pop-up tadi gitu. Lalu tooltip adalah suatu text box yang muncul apabila mouse berada pada objek tertentu. Dalam hal ini contohnya lingkaran yang muncul pada lingkaran. Apabila berada pada garis ini ya muncul tooltip pada garis. Dan ketika kita klik, itu baru pop up. Klik, itu baru pop up gitu. Dan yang skala bar bisa dilihat pada bagian kiri dan mouse koordinat pada bagian kanan bawah. Gitu. Lalu yang terakhir adalah ruler digunakan untuk mengatur jarak dari satu titik ke titik lain secara cepat. Dalam hal ini distansinya 2,76 km dengan biring 136,12. Dan hal ini bisa kita sambung gitu. Jadi titik satu ke titik 2 segitu, titik 2 ke titik 3 segitu, dan titik 3 ke titik 4 segitu gitu. Mungkin untuk penjelasan bisa saya cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.